Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normayanti dari BKPIB angkatan 2018. Di sini saya berasal dari kelompok 3 dan judul materinya itu adalah macam-macam penyakit seperti amarah, dendam, dan dengki. Dan cara terapi untuk menyembuhkan penyakit amarah, dendam, dan dengki tersebut. Jadi di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang apa itu dengki dan cara terapinya. Baik, saya akan memulai apa itu dengki. Jadi dengki itu adalah membenci kenikmatan agar nikmat itu hilang dari seseorang. Menurut Al-Muhasibi, dengki yang diharamkan berasal dari takabur, ujub, permusuhan, kebencian, ria, dan kepemimpinan, ingin lebih tinggi dari orang lain, membenci kebaikan yang terdapat di dalam hati seseorang, dan jika ia mendapatkan kenikmatan itu jauh pada orang atau kerabat dekatnya, ia tidak merasa bahagia dengan kenikmatan orang lain itu. Nah, jadi di sini seseorang yang dengki itu ingin kenikmatan orang itu hilang, dan ingin kenikmatan yang orang hilang itu kembali kepada dirinya. Contohnya saja seperti ternyata dia itu kaya, tapi tetangganya itu lebih kaya lagi. Jadi dia itu merasa dengki, iri, kalau bisa dibilang. Jadi dia itu ingin lebih kaya lagi daripada orang itu. Nah, itu yang dinamakan dengki, takabur, permusuhan, kebencian, dan riya. Nah, jadi dengan demikian Al-Muhasibi itu telah memberikan analisanya yang sangat psikologis tentang dengki dalam kaitannya dengan kehidupan keseharian kita. Dalam ungkapnya, mungkin terjadi seseorang mendengki saudaranya atau saudaranya mendengki saudaranya yang lain, dan kedengkian itu disampaikan kepada kedua orang tuanya atau disampaikan kepada kerabat dekatnya. Demikian juga dengki ini terjadi di antara kedua orang yang bersahabat, sehingga dengan kedengkian itu salah satunya dari saling membenci. Kedengkian ini bisa terjadi karena seseorang ayah atau ibu mencintai saudaranya tanpa yang lain, sehingga ia berusaha agar kecintaan kedua orang tuanya itu pindah kepadanya. Nah, jadi di sini tuh ada banyak maksudnya tuh yang didengki itu bukan cuman karena harta atau kekayaan saja, tetapi kalau dilihat dari psikologis, jika orang tua mempunyai anak dua, sedangkan orang tuanya itu kalau dilihat lebih mencintai anak yang pertama, sedangkan anak yang kedua itu tidak. Jadi anak kedua itu merasa dengki dan iri gitu, kenapa saya tidak dicintai seperti anak pertamanya. Jadi dia tuh menginginkan orang tuanya itu cuma cinta kepada anak keduanya saja, dan menghilangkan rasa cinta kepada anak pertama. Itu dengki dalam segi orang tua, atau istilahnya segi keluarga. Sedangkan untuk sahabat, dengki dalam bersahabat itu seperti kita punya jalan bareng, terus melihat style dari sahabat kita itu lebih bagus dan bermerek, jadi kita tuh dengki liatnya, kayak benci kalau lihat dia itu lebih wow. Jadi kita itu merasa pengen lebih dari dia, dan dia tuh jauh dari kita, di bawahnya kita. Nah, itu bisa disebut dengki. Nah, jadi ternyata juga kedengkian ini timbul di kalangan para pedagang, atau pada industriawan, ya, dimana antara yang satu dengan yang lain terjadi kedengkian untuk saling menjatuhkan, atau dengan cara menghasut orang lain agar menjadi orang yang didengkinya. Nah, jadi untuk ini saya akan menjelaskannya ya. Jadi untuk kedengkian para pedagang itu seperti kita bekerja di pasar, kita saling berdempetan, jualanan yang kita sama, tetapi orang itu lebih banyak memilih pedagang yang di sebelah saya ya, misalkan
rame, sedangkan jualanannya pun yang kita jual itu sama barangnya dan harganya pun sama, kualitasnya sama. Tetapi yang lebih ramai itu ternyata di toko sebelah saya ini. Nah, di sana saya merasa, nauzubillah ya, dulu ini cuma contoh. Jadi di sini saya merasa itu bahwa kenapa para pembeli cuman ya, kenapa pembeli itu cuman datang ke toko sebelahnya saja. Jadi dia tuh merasa iri, ingin merasa iri dengan memburuk-burukan pedagang lainnya, seperti menghasut pembeli dengan cara, oh dia di sana itu nggak bersih, kualitasnya kurang baik dan segala macam, sehingga pembeli tersebut tidak membeli lagi ke tempat toko saya beli. Ini contohnya saja ya. Lalu para pembeli beralih ke toko saya. Nah, itu adalah dengki pedagang di kalangan pedagang dan menghasut pembeli agar tidak membeli atau memakai produk di sana lah, contohnya seperti itu. Nah, juga ada kalanya seseorang saling dengki-mendengki tentang keturunan atau di dalam hal harta kekayaan atau di dalam perdagangan serta di dalam persoalan kekuasaan dan sebagainya. Biasanya sering terjadi dengki-mendengki di dalam satu profesi. Jadi dengki itu bukan cuma di kalangan pedagang, keluarga, kerabat, sahabat, tapi bahkan profesi juga. Kadang kita bukan kadang sih, kebanyakan yang saya tahu profesi kalau jabatannya itu lebih tinggi, terus yang bawahannya, profesi yang paling bawah itu merasa iri gitu, dengki, sehingga si pendengki tersebut ingin sekali menghilangkan kenikmatan yang dicapai si profesi yang paling atas seperti itu namanya dengki. Di sini dengan apa ya, Al-Muhasibi itu ditanya bagaimanakah cara untuk menghilangkan dengki yang diharamkan itu, yaitu dengki agar nikmat yang terdapat di tangan orang lain menjadi musnah. Jadi di sini kita sudah memasuki cara terapi dengkinya ya. Baik, cara terapi dengki itu sebenarnya ada beberapa. Sebentar. Baik, di sini ada beberapa cara terapi penyakit dengki. Nah, jadi untuk yang pertama itu meneliti dan menelusuri penyebab yang membuat dirinya menjadi dengki kepada orang lain, kemudian mengobatinya satu persatu. Nah, jadi kan dengki ini banyak terjadi di kalangan apapun. Nah, jadi di sana kita harus benar-benar berusaha untuk tidak mendengki orang-orang yang memang kenikmatannya itu luar biasa daripada kita. Dengan cara mengobatinya itu satu persatu. Gimana sih caranya sebenarnya yang lebih spesifik? Yang lebih spesifik itu begini. Jika kalian melihat kenikmatan orang itu lebih banyak daripada yang kalian miliki, kalian harus mengingat tidak boleh dengki. Dengki itu dosa. Dan jangan lupa mengucapkan astagfirullahaladzim jika kalian merasa dengki yang tidak sengaja. Maksudnya yang tidak sengaja karena kalian melihat orang memakai emas atau emas banyak, atau memakai baju-baju yang bagus bermerek dan segala macam, terus kita tidak sengaja sombong banget, kalian merasa kayak gak seneng gitu liatnya juga ya kan. Itu namanya tidak sengaja, karena emang gimana ya,
dalam psikologi kita tuh kita tidak semuanya senang gitu memang, tapi jangan lupa untuk mengucapkan astagfirullahaladzim dan mengingat kita tidak boleh dengki karena dengki itu dosa. Dan yang kedua itu meyakini bahwa dengki itu merupakan sebuah penyakit akut yang harus dihilangkan tanpa adanya pengobatan, penyembuhan akan hal ini. Nah, seseorang yang tertimpa penyakit harus justru akan memelihara sifat dengki yang dihadapinya jika dengki itu tidak mau dihilangkan. Jadi dengki ini itu sebenarnya adalah penyakit yang benar-benar istilahnya itu agak susah, karena melihat kesenangan orang lain ataupun kenikmatan orang lain sedangkan kalian merasa susah, jadi kalian tuh merasa benci. Dan jangan terbiasakan jika melihat seseorang yang senang, bahagia, atau kenikmatannya itu lebih dari kamu, biasakan jangan pernah dengki ataupun gak senang gitu lihatnya. Kalian harus ingat tetap bersyukur dengan keadaan sekarang ini yang kalian hadapi, walaupun nikmat atau kebahagiaannya itu pun kurang. Karena kalau dilihat-lihat banyak orang di luar sana yang kenikmatan dan kebahagiaannya itu lebih kurangnya dari kamu. Jadi kita tuh harus jangan lupa untuk bersyukur ya. Dan selalu dan yang ketiga ini juga bersandar kepada Allah, bermunajat serta memohon kepadanya agar berkenan mengeluarkan penyakit dengki di dalam hatinya. Jadi bukan cuma usaha untuk diri sendiri saja, maksudnya itu cuma mikiran dengki itu dosa terus mengucapkan astagfirullahaladzim. Bukan cuma itu saja, tapi kita harus benar-benar tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta, bermohon, ya Allah, hilangkanlah rasa dengki saya melihat orang-orang yang memang sangat kenikmatan itu di atas saya, dan berilah dan semoga syukurku ini bisa menjadi kenikmatan yang luar biasa. Jadi syukur. Nah, jadi syukur itu yang dimana kalian bersyukur dengan keadaan kalian sendiri, dengan kenikmatan kalian sendiri dan kebahagiaan kalian sendiri, tanpa disadari di luar sana juga masih banyak orang yang lebih dari kalian ya. Bahkan ada anak kecil yang rela kerja untuk sekolah, bayar sekolah untuk membantu ibunya. Nah, sedangkan kalian kan cuma sekolah, tapi kalian masih saja dengki kepada orang lain yang melihat kenikmatan orang lain itu di atas kamu ya. Jangan lupa bersyukur, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengki ini bisa dihilangkan untuk selamanya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan astagfirullahaladzim jika suatu saat nanti kamu melihat, merasa atau tidak sengaja tidak senang melihat kenikmatan orang lain. Dan yang keempat itu banyak mengingat mati. Nah, kalau dengki itu saja dosa, apalagi kalau itu dengki itu kan dosa, pasti dihitung amal buruk kalian. Dan jangan lupa untuk mengingat mati. Jika kalian mati dalam keadaan dengki itu sangat buruk sekali. Jadi diutamakan untuk mengingat mati, nggak boleh dengki. Apa sih kenikmatan itu? Kalian ingin kenikmatan yang seperti, maksudnya tuh kalian ingin melihat hilangnya kenikmatan pada orang lain, dan ingin kenikmatannya itu berada pada kalian ya. Apa untungnya dengan melihat hilangnya kenikmatan orang lain dan ingin lebih dari orang lain nikmatnya kalian? Apakah itu dibawa mati? Tidak kan? Yang dibawa mati itu adalah amal baik kita, sholat kita, perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi banyak-banyaklah mengingat mati
Jangan cuman hanya mengingat ingin melihat hilangnya kenikmatan orang lain atau memikirkan diri sendiri untuk bagaimana memiliki kenikmatan lebih dari orang tersebut. Lebih baik kalian mengingatkan mati dan berserah pada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit dengki itu hilang, berkenan untuk menghilangkannya. Dan jangan lupa untuk bersyukur buat kalian yang mungkin nikmatnya masih kurang, tapi di luar sana juga masih banyak yang kurang daripada kalian. Dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan astagfirullahaladzim dikala kalian memang benar-benar sudah terpuruk sekali dan melihat kebahagiaan orang lain atau kenikmatan orang lain. Pokoknya memang dengki ini sangat berbahaya sekali. Itu penyakit yang sehari-hari di kalangan pedagang, bersaudara, tetangga, bersahabat dan segala macam. Pokoknya memang harus benar-benar dihindarkan. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit dengki ini. Ya, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.